situ kepada alat-alatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital dan jaringan internet telah menghadirkan demokratisasi informasi. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di VOA Creative Talk. Dan seperti biasa di program ini kita selalu mengulas berbagai macam story behind the scenes, behind the stage. Biasanya kita ngomongin soal fashion atau soal animasi. Tapi kali ini agak berbeda nih, karena tamu kali ini adalah dari KPI, dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ada Pak Harley di sini. Selamat siang, sore ya. Selamat sore, selamat siang. Ini yang nonton di mana-mana, jadi kita bebas saja pagi, siang, malam. Selamat sore waktu perekaman begitu. Apa kabar, Pak? Ya, baik Mas Sarah. Luar biasa. Ini seru banget nih. Kali ini tamunya adalah dari Komisi Penyiaran Indonesia. Makanya kita sekarang lagi pakai masker nih sekarang. Ya, cuma kebijakan kami sebenarnya di KPI selama sudah memenuhi protokol, Mas, sebelum siaran harusnya sudah boleh buka sih. Sudah boleh buka ya? Ya, karena prinsipnya kan mencegah supaya penularan tidak terjadi. Jadi kalau sudah ada protokol harusnya boleh buka begitu. Artinya sudah vaksin, sudah sudah tes dan sebagainya, dan sebelum masuk ketat banget tadi di kantor Mas Nara. Jadi menurut saya jadi sebenarnya ini sebenarnya perlu banget nih, karena di New York ini sebenarnya sudah buka. Jadi kita buka aja. Kita buka aja deh, karena di sini sudah ada aturannya bahwa semua orang sudah harus fully vaksin. Jadi sudah vaksin 2 kali, sudah vaksin penuh, dan biasanya pakai kartu vaksin. Kalau oke ya, jadi terbuka. Dan di dalam program ini kita juga selalu ada tulisan, Pak, bahwa ini adalah program ini adalah sudah mulai protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Jadi gimana Pak? Lagi ke sini, lagi ke New York sama tim, lagi apa nih? New York ini sebenarnya bagian dari beberapa rangkaian kota di Amerika yang kita datang, Mas Nara. Kita mulai dari Los Angeles. Di Los Angeles itu kami, rombongan KPI itu belajar tentang proses membuat konten. Kan banyak produser film di Los Angeles kan? Beberapa produser film dari Indonesia pun ketemu kami, kita ngobrol. Lalu setelah itu kita ke Chicago. Ke Chicago itu bicara tentang computer science, khususnya penggunaan artificial intelligence, Mas. Waduh, AI. Di era siaran digital, terus ke New York ini, dan nanti berakhir di Washington. Tujuannya kita mau bicara ini sih sebenarnya, ketika kita akan memasuki era penyiaran digital, Mas, itu apa sih yang harus disiapkan oleh seluruh stakeholder di Indonesia gitu kan? Dalam proses membuat kontennya gimana? Dalam proses distribusi kontennya itu gimana? Dan juga yang paling penting bagi kami nih KPI, ngawasi konten di era siaran digital itu kayak gimana? Itu yang kami banyak mau belajar dari Amerika begitu. Mengawasi konten secara digital. Ya, sementara digital. Kan siaran digital sekarang juga macam-macam nih sekarang. Ya. Itu. Yang paling penting sebenarnya yang krusial buat KPI sekarang ini siaran digital dalam arti digital terestrial, Mas. Digital terestrial itu kan ngerubah modulasi dari analog ke digital, dan karena itu ada kompres siaran dan dimungkinkan untuk televisi menjadi semakin banyak. Hitungannya mungkin 2 sampai 3 kali lipat saluran televisi yang ada sekarang di seluruh Indonesia. Dan karena itu kan kompetisi konten maupun dinamika produksi konten akan terus tumbuh nih, Mas. Nah, tumbuhnya konten ini, industri konten ini harusnya adalah kondisi industri konten yang memberi inspirasi positif, ingin kami seperti itu. Jadi beberapa acara dari VOA, beberapa program yang mungkin dibuat oleh talent-talent muda Indonesia yang ada di Amerika itu harapannya bisa di-deliver untuk dikirim ke Indonesia, disiarkan juga melalui siaran-siaran televisi digital Indonesia. Itu dalam arti digital terestrialnya, Mas. Jadi bukan hanya terestrialnya saja, tapi juga kontennya. Kontennya yang paling penting, karena kalau ketika televisi bertambah semakin banyak, kebutuhan akan konten kan juga semakin tinggi, Mas. Tapi persoalannya kan konten apa yang mau kita sajikan? Konten yang asal dibuat, karena kalau yang bicara digital dalam arti streaming di internet hari ini kan siapa aja bisa bikin, Mas. Tapi kan bukan itu yang mau kita deliver melalui televisi kan. Yang kita mau tampilkan melalui televisi ini kan konten yang berkualitas. Malah menarik nih kita bicara ngomongin konten, karena konten Indonesia itu sebagian besar diproduksi oleh stasiun televisinya. Ini kan berbeda dengan di sini, Pak. Di sini ini kan dari Federal Communication Commission itu sudah menentukan bahwa konten itu tidak boleh diproduksi oleh stasiun televisi ya. Jadi kalau televisi kayak NBC, CBS, ABC, Fox, PBS itu mereka hanya memproduksi news biasanya, Pak. News atau itu gimana? Sementara di Indonesia kan ada in-house yang dikerjakan oleh TV-TV itu. Nah, kemarin ketika kita berbicara dengan beberapa produser di Los Angeles, ini tersampaikan juga mereka menyampaikan ini hal yang berbeda. Di Indonesia memang mulai dari produser memproduksi konten, menyalurkan konten sampai menyiarkan bisa dibuat oleh satu perusahaan gitu kan. Di Amerika tadi seperti kata Mas Nara,
yang memproduksi, yang menyalurkan maupun yang menyiarkan itu kan harus berbeda. Setelah mendengar itu, menurut kami ini perlu jadi catatan juga bagi kami di KPI, maupun mungkin kami akan mendorong itu dalam revisi Undang-Undang Penyiaran agar iklim konten Indonesia jadi lebih sehat, begitu loh. Kalau nggak seperti itu, saya khawatir kemudian beberapa perusahaan yang bisa semua diambil begitu, semua peran itu diambil, lalu mereka yang mendominasi konten itu, sementara banyak konten kreator yang bisa membuat lebih bagus tidak punya kesempatan, kan gitu. Betul. Apalagi saya juga sering bertemu dengan teman-teman yang bekerja di stasiun televisi, kemudian mereka harus bersusah payah memikirkan konten dan waktu. Juga kadang back to back, hari ini syuting, besok syuting, harus mikir konten, nggak sempat bikin skrip gitu. Akhirnya kejar rating kan, kejar dan sebagainya. Harusnya TV konsen aja untuk comply dengan regulasi penyiaran begitu kan, untuk mereka melakukan katakanlah supervisi proses produksi dan memastikan supaya yang disiarkan itu sesuai dengan yang dibuat oleh aturan. Tapi proses produksi kerja kreatif itu biarkan production house harusnya melakukan. Bagaimana Pak mengatur itu? Sementara kan sekarang udah berjalan seperti ini ya. Dan saya lihat juga KPI kan sudah berusaha keras gitu untuk. Ya, KPI berusaha keras, sangat keras dari dulu sih. Cuma memang kan persoalannya salah satu hal KPI ini kan bekerjanya berdasarkan regulasi, Mas, berdasarkan undang-undang. Kami ingin mendorong sebenarnya dari kunjungan-kunjungan kami, selain ke Amerika juga ke beberapa negara yang lain, kami ingin membuat kompilasi hasil kunjungan itu untuk kami sampaikan kepada pembuat undang-undang untuk mulai memikirkan perlu ada undang-undang yang bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya sesuai dengan perkembangan zaman itu memungkinkan ekosistem industrinya itu tumbuh dan berkembang. Karena kalau hari ini kita sedih, Mas, dibanding negara-negara lain, konten Indonesia itu tidak laku jual kalau dijual luar negeri. Siapa yang mau beli? Konten dari Korea hari ini, ya kan? Sudah kemana-mana, orang beli, Indonesia aja beli. Tapi coba tawarkan sinetron Indonesia ke Korea, belum tentu mau beli, Mas. Ini kan persoalan juga. Mungkin juga karena kualitasnya, Pak. Karena kualitasnya itu tadi, karena ekosistemnya tidak memungkinkan kualitas itu tumbuh berkembang dengan baik. Nah, ekosistemnya harus dibuat. Dasar membuat ekosistemnya, Pak, undang-undangnya harus didorong. Termasuk tadi membatasi antara yang membuat, yang menyalurkan, dan yang menyiarkan. Harus dibatasi. Pastikan bahwa hak siarnya terpenuhi gitu loh. Artinya yang bikin konten itu kan punya copyright, Mas. Betul. Jadi jangan ambil dari YouTube tayang aja. Itu bisa menurut saya kalau dituntut oleh yang membuat, sah yang membuat menuntut karena dia punya copyright untuk itu.